apa kabar teman-teman? Kita akan bahas IHSG bangkit, beli saham konsumer yang defensif menjelang resesi, atau beli saham energi yang mau naik lagi. Oke, jadi jangan lupa ya guys ya, gua akan ada acara bersama Celinda ya, One Day Trading Fibo Princess ya, yang kita akan membahas market outlook end of year 2022. Lalu Celinda akan membahas mengenai trading with Fibonacci teknik, swing trading dengan simple strategi, indikator trading view, dan juga door price and souvenir ya. Jangan sampai ketinggalan guys, 29 Oktober ya. Dan kalau kalian bisa ikutan yang offline class, gue suggest offline class ya, buat teman-teman yang Jakarta ya. Kita pilih di tengah tuh, masih dekat sama yang Bogor, Bandung, dan lain-lain ya. Lalu juga online class kalau buat teman-teman yang di luar kota apapun yang lagi berhalangan ya. Jangan lupa, jangan sampai nggak ikutan ya acara ini. Oke guys ya. Pertama kita akan masuk ke dalam IHSG ya. IHSG kalau kalian tahu ya. Ya, hari ini ya IHSG sebentar ya. Nah, IHSG ya hari ini fight back gitu ya, tetapi memang belum tembus dari 7.000 ya, masih 6980. Mudah-mudahan di 7.500 mudah-mudahan nyampe ya, 7050 mudah-mudahan nyampe ke 7190 besok ya. Gua sih berharap body candle-nya di atas 735 udah oke banget ya. Nah, kalau kita lihat sektor-sektor pendorongnya tuh apa aja ya gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya guys ya. Di HQ kita pilih M, tools analisa, lalu heat map, lalu IHSG. Terus kita lihat ya, hampir semuanya hijau gitu ya, dengan yang paling tinggi adalah IDX Energy ya, seperti gue bilang ya. Apakah kita beli energi atau non cyclical atau consumer goods ya? Kalau menurut saya sih lebih baik energi. Kalau kalian tergantung targetnya ya guys ya. Target kalian apa ya untuk fighting resesi yang akan datang di bulan Januari, I assume gitu ya, atau kalian ingin dapetin November Desember cuan ya. Kalau saya mix gitu ya, dan mungkin porsinya akan lebih banyak ke energi kalau gua, karena mungkin gua profil fast trader, swing trader yang time frame-nya mungkin lebih pendek daripada kalian yang mungkin lebih panjang ya. Nah, kalau gue seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga ya guys ya, IDX Energy kita lihat ya. Bentar ya guys ya. Nah, kalau kalian ini jangan lupa ya, gue akan bagi-bagi indikator ya, kalau kalian mau market structure break ya, yang sangat berguna buat kalian yang masih agak susah membaca trend line ataupun pattern yang paling hakiki ya, higher high, higher low, lower high, lower low. Nah, itu nanti akan dikasih ya. Jadi kalau kita lihat ya guys ya, IDX Energy ya, kalau kalian misalnya ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini masih naik guys. Kemarin flat di bulan Desember, dan ini masih naik dan mungkin akan naik lagi. Kalau kita lihat ya, di daily sih masih kenceng ya. Ya guys ya, masih kenceng. Sorry, di monthly masih kenceng ya. Di daily lagi flat tetapi masih uptrend gitu ya. Sedangkan untuk consumer ya, yang cyclical, IDX non cyclical ya, dia baru bangkit memang ya. Nah, mungkin harus dilihat yang mana yang keluar dari sideways dan yang mana yang benar-benar mempunyai fundamental yang bagus dan chartnya yang bagus ya. Unilever misalnya ya, ini baru keluar tapi di monthly-nya dia masih downtrend ya guys ya. Jadi harus hati-hati kalau kalian mau nyimpennya bulanan ya. Sedangkan kalau misalnya kita bilang bahwa Emior gitu ya, ini juga sama
gitu ya, walaupun memang dia masih bulan ini kalau mau nyimpen bulanan ya. Tapi kalau kalian mau nyimpennya bulanan dan memang naik air-airan lucu gitu ya, udah keluar dan mulai uptrend ya, itulah gitu ya. Tapi kalau kalian lihat yang seperti ini, wow, atau yang ini ya, wow ya, yang mana? Jadi tergantung kalian, tapi ingat ya, komoditi ini siklusan ya. Jadi kebetulan lagi naik, jadi time frame-nya kalian harus setting ya, jangan lupa. Oke, next kita akan bahas mengenai saham-saham pilihan daily yang mungkin akan membuat kalian cuan di besok hari ya. See you, monggo yang mau lewat. Oke, kita bahas ya saham-saham daily-nya. Jadi gue udah sortir ya, ada beberapa yang kayaknya seru ya, buat copet ataupun buat swing ya guys ya. Yang pertama ada CAK ya. Nah, CAK ini tadi arah ya guys ya. Jadi, dan ini baru keluar breakoutnya. Kemungkinan besar besok dia akan koreksi dulu ya, mungkin bisa nyampe 260 atau 248 ya. Tapi untuk fast trade mungkin boleh ya. Ya, tempo-tempo 280 nih mungkin mantap lah ya gitu ya. Mudah-mudahan lancar ya. Tetapi kalau kalian lihat di weekly-nya ya, CAK ini adalah saham keramik ya guys ya. Mungkin masih bisa nyampe ke 326 gitu ya. Beli di area tadi 260-an, SL di bawah 240 200 gitu ya. Mudah-mudahan bisa nyampe 322 atau even higher. Bentuknya sih udah lumayan ya, mancok gitu ya. Mudah-mudahan ya ini mancok gitu kali ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke ITMG. Nah, ITMG ya, ITMG kalau saya ngelihatnya ini bakalan seru kalau di atas 45200 ya, dia tembus dengan SL di bawah 41225. Mudah-mudahan nyampe 48.000-nya dan lancar naik ke atas ya. Adro. Ya, Adro hari ini mulai break ini ya, mau coba breakout. Nah, kita batasin aja, kita celana dalemin ya istilahnya, atau kita taruh rectangle-nya. Ya, di sini ada resistennya ya guys ya. Yang ini taruh, salah kita, ini dia ya kita. Nah gitu ya. Nah kalau kalian lihat ya, mudah-mudahan dia lancar naik ke atas gitu ya. Mudah-mudahan dari 4000 tembus 4200 bisa menuju goceng ya guys ya. SL kalian pasang 4030 kalau dia tembus ya. Kalau kalian mau trading kan, hati-hati di area 4130, pasang SL di 3690 ya. In case kali-kali dia turun ke bawah. Ya, itu Adaro ya. Overall Adaro dari secara daily dan weekly menurut gua sih masih oke ya. Tuh. Ya, mudah-mudahan ya. Oke, nah nggak tembus kan 34-nya. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke saham daily. Yang satu lagi adalah KLBF. KLBF katanya karena dia nggak punya sirup jadi ini ya. Tapi anyway guys, kita udah ngomong ya bahwa KLBF itu breakout dari tahunan sideways-nya gitu ya. Ini udah berapa lama gue bilang gitu ya. Nih tahunan sideways-nya ya, dari 2014 dia keluar. Nah, mudah-mudahan dari yang sini dia bisa menuju ke 3000-nya ya gitu ya. Beli di area di 1940, SL di bawah 1845 kalau di monthly. Kalau di area daily, SL kalian pasang 1785, beli area 1945, mudah-mudahan nyampe 2400 ya, atau 3000 tadi ya. Oke, lanjut. Setelah itu ya, setelah itu kita ada SMGR cuy ya. SMGR
Semen Indonesia kemarin dulu gue bilang ya, salah satu big cap yang lumayan seru. Targetnya mau nyampe nih 7925, tadi SL di bawah 7600 ya. Mudah-mudahan lancar, dan kalau dia tembus dari 8000-nya mungkin bisa nyampe 9175 ya. Udah di bottom dari sejak downtrendnya lumayan lama ya guys ya, dari 2021 gitu ya. Dan kalau kita lihat dari 14.3000 gitu, kalau menurut saya 14.300, dan kalau menurut saya ini lucu dan seru ya kalau dia bisa tembus dari 8.000. Oke, salah satunya lagi ada AMRT ya. AMRT kalau menurut saya nih seru ya guys ya, ini masih continue uptrending walaupun katanya value-nya udah lumayan. AMRT adalah Alfamart gitu ya, retail distribution yang salah satu dari Indomaret yang menggurita ya, yang menutup supermarket ada di Indonesia ya. Salah satunya ada C, ada H gitu ya. Nah ini kalian tebak sendiri deh. SL di bawah 2480 ya guys ya. Kalau dia tembus dari 2670 boleh dicicil, mudah-mudahan nyampe 3000 ya. Lanjut setelah itu ada Emior. Tadi udah gue bilang ya guys ya, dimana dia tembus ya ke atas ya. Ini kemarin gue bilang ya, udah tembus ya, bener nggak? Iya tak? Iya tak? Nah, ini kan kalau kalian lihat mantap jaya pasang SL Plus ya guys ya. Mudah-mudahan bisa nyampe 2540. Ini kemarin loh gue bilangin ya, kalau nggak salah kalian boleh rewind ya, udah ada ya disebutannya kayak gini ya. Masih ragu sama approach gue. Oke, lanjut setelah itu masih bisa dicopet ya. Untuk swing udah agak tinggi ya, jadi tunggu dulu ya Emiornya, tunggu koreksi dulu. Tapi kalau untuk fast trade bisa lah nyampe 2060 lah mudah-mudahan. Lanjut setelah itu ada Cleo. Cleo juga udah lumayan tinggi ya guys ya, tunggu koreksinya. Kalau kalian mau ngambil hati-hati ya, ini udah lepas dari averages dia weekly-nya gitu ya. Jadi kalau menurut gua harus hati-hati. Kalau mau dicopet boleh, kalau mau di swing tunggu lagi, yang seperti gue bilang kemarin, tunggu lagi dia koreksi dan menyentuh dari averagesnya. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke Akra. Akra ya, nah tadi ada yang nanya ya, weekly-nya gimana, daily-nya gimana. Kalau menurut saya weekly-nya masih oke, daily-nya juga masih oke, tetapi dia kena resisten ya. Nah resisten ini memang pernah terjadi ya guys ya di beberapa waktu sebelumnya. Mudah-mudahan dia bisa tembus ya, dan kalau body candle-nya tembus 1480 atau 1500, pasang SL di bawah 1345 atau 1400, mudah-mudahan nyampe 1600 ya. Lanjut setelah itu ada Aisyah ya, kemarin udah ya tebak-tebakannya ya, jalan nggak? Jalan dong, mudah-mudahan nyampe 200 ya guys ya. Beli di area 192, SL di bawah 184 ya. Oke, lanjut setelah itu ada Skumi. Hati-hati ya besok ya, Skumi. Nah besok itu kan IHSG kemarin loncat ya, jadi expect bahwa dia akan kepentok itu punya ini ya guys ya, nih ya. Jadi expect bahwa dia akan ketemu resisten, kemungkinan besar dia akan sideways. Tapi kalau sidewaysnya mudah-mudahan nggak dengan volume yang banyak gitu ya, karena hari Jumat. Mudah-mudahan ya sideways sampai 6958 lah ya, mudah-mudahan nggak jebol dari 6900 nya. Lanjut setelah itu ada Skumi ya, kalau gua buat copetan aja ya, walaupun dia udah naik tapi sahamnya agak goreng-goreng ya. Lalu yang kedua adalah TAPG. Nah Triputra Agro Persada ini adalah saham palm oil ya, dimana banyak saham-saham palm oil kemarin bahwa ekspornya terus meningkat ya, menurut data statistik banyak mulai sentimen-sentimen yang memegang saham palm oil lagi. Boleh-boleh aja guys dipegang, tetapi kita lihat chartnya seperti apa ya. Hati-hati di resisten-resisten yang ada di 760 ataupun di 720. Beli boleh di area 705, SL di bawah 655, targetnya 760 ataupun 850 ya. Mudah-mudahan lancar. Kalau saya akan prefer di atas 770, mudah-mudahan belinya. Kalau saya ya, karena gua pengen deket-deket halangan-halangan ya guys ya. Lalu habis itu ada saham non cyclical. Salah satunya adalah HMSP cuy. Ya.
HMSP ya lumayan lah kalau jebol dari 980 menuju 1020 1075, SL di bawah 965 ya. Lalu habis itu ada Unilever. Nah, Unilever baru breakout. Nah, ini karena gara-gara krisis ya guys ya. Nah, SL-nya nggak pernah kesentuh nih ya, dan mudah-mudahan seperti yang gue bilang akan menuju 6.700 ya. Ya, mudah-mudahan lancar naik ke atas ya. Ini trading plan-nya udah gue bikin ya, terserah kalian mau ikutan atau enggak ya, itulah gitu ya. Oke, lanjut setelah itu kita ada Pegas ya, terakhir Pegas. Gue melihat bahwa bentuknya kayaknya seru ya, karena akan ada udah sideways tapi di atas averages-nya nih ya, averages semingguannya dan averages bulanannya. Nah, kalau dia jebol nih mudah-mudahan bisa nyampe 1900, SL pasang 1760 ya, dan kalau dia jebol lagi 1985 bisa menuju 2200. Oke? Sip, kalau gitu habis ini kita bahas mengenai saham-saham request kalian. See you guys, bye-bye, semoga cuan ya. Oke guys, jadi jangan lupa ya, kita akan ada one day class bersama Tape Trader 8 dan Fibo Princess ya di 29 Oktober. Jangan lupa ya, kalau kalian mau join ada online kelasnya ya, tinggal kamu screenshot yang ini gitu ya, atau bahas nih linknya dari sini ataupun link yang ada di description ya. Jadi mudah-mudahan kalian kalau mau ikutan nggak sampai ketinggalan karena is very limited set ya. Kita akan bahas outlook, trading teknik ya, baik itu dengan Fibonacci teknik dan simple strategi, dan juga gua akan bagiin indikator trading view ya. Jadi mudah-mudahan kalian kalau mau ikutan silakan, monggo, mudah-mudahan bisa join atau gabung ya. Oke, kita bahas satu mengenai request kalian ya. Requestnya pertama ada siapa nih? Hahahi. Titip DSNG Cevin GoTo ya. DSNG Cevin GoTo. DSNG baru keluar ya. Kalau saya sih tembus 550 oke. Ini udah deket resisten ya. Hati-hati Om Altin ya. Kalau dia body candle tembus 556 monggo lah. Kalau untuk swing menuju 624, SL di bawah 536. Buat fast trade oke aja ya. Cevin ya, Cevin kalau menurut saya buat fast trade oke, buat swing tunggu koreksi dan mantul lagi naik baru ambil. Lalu GoTo ya cuy ya, GoTo ya, GoTo masih turun ya. Kalau gua sih males ngambilnya, tunggu di atas 260 target 300 ya, mungkin itu lebih make sense. Kalau untuk saat ini, kalau kalian mau ngambil dari bawah, hati-hati ya. Biasanya saya twist dulu, oke? Alright, lanjut Enzo Winskin ABMN ya. Enzo Morenso ya. Masih naik sih ya guys ya, mudah-mudahan tembus naik menuju 71. Hati-hati saham-saham baru jebol baru breakout dari 50-an ya. Hati-hati kalau dia guyur tembus dari 63, pull out dulu, takutnya nggak mantul dari 62 dan mungkin bisa jebol sampai 55 ya. Kin masih turun ya guys ya. Ini ada sell pressure yang lumayan gede ya, jadi ada kemungkinan besok juga turun, mungkin mantul di 620, tapi kalau enggak mungkin akan mantul di 570. So be careful untuk Kin ya, jangan di hold banyak-banyak. Kalau udah nggak profit ya udah cut loss ya kan, cari yang lain juga bisa ya kan. Lalu setelah itu Wintermar Offshore masih di atas, masih oke.
Hati-hati ada sell pressure-nya. Kalau besok body candle di atas 326 boleh diambil dengan cicilan dengan SL di bawah 296. Kalau besok turun lagi, hati-hati guys, kemungkinan mantul di 246. Ya. Lalu setelah itu ada gue pindahin. Ada Wins udah, Enzo udah, ABMN ya. Wis, ABMN nih. Saham Aldisu ya. Mudah-mudahan jalan ya guys ya, tembus 4370, seru menuju 4890, SL di bawah 4080 ya. Lanjut setelah itu ada apa namanya? Apa nih? Instagram ya. Instagram ada 2 doang ya. Mantap. Om, bagaimana cara masuk Cak untuk hari ini untuk swing? Tunggu kalau Cak, tunggu koreksi ya, tunggu koreksi dan mantul lagi. Contohnya kayak gimana nih, yang kayak gini nih ya, koreksi mantul baru diambil ya. Nih kayak gini, koreksi mantul baru diambil, 1-2 candle lagi untuk swing ya, kayak gitu. Ini baru keluar nih. Kalau menurut gua dia akan mantul 244. Kalau dia mantul di 244 ya, boleh diambil. Oke. Lanjut setelah itu ada lagi? Nggak ada. Om Al-Fatih tadi kemarin udah japri, udah selesai, udah double bottom, udah nggak ada ya. Oke, lanjut ke YouTube. YouTube apa nih? Ada pertanyaan? Now I'm not gonna tell you to start a dropshipping business. Apa sih dropshipping? Thank you. Peluang Keleo daily weekly udah dibahas. Akra minggu ini sama minggu depan. Akra tadi juga udah dibahas ya. Minggu ini oke kok. Ya, asal dia keluar dari 1500-nya ya, 1400 1500. Oke. Anaknya mau nanya saham MPPA. MPPA masih turun dan masih jebol ya. Kalau kalian mau coba-coba ambil, monggo, tapi hati-hati ya, 151 mungkin guyur lagi. Belum sampai situ udah guyur lagi. Jadi kalau gua akan tunggu di atas 236. Kalau kalian ini jebol lagi, kalau kalian punya di dalam, mendingan di cut loss. Oke? Mau cut loss bagian, cut loss semua, terserah. Oke, lanjut setelah itu ada apa di tempat fashion? Ada pertanyaan? Nggak ada. Di mana nih? Di sini ada pertanyaan. Jekon nanti dibahas sama fashion juga ya. Oke. Jekon ya, kalau saya akan seru di atas 186 ataupun 202. Kalau di atas 186 targetnya 202 atau 224 ya. Lanjut setelah itu kita masuk ke sini. Jekon udah. Mana lagi? Udah ya. Oke. Sip, kalau gitu itu aja dari gua. Semoga bisa berguna dan semoga bisa cuan ya. See you, have a good day guys, bye bye.